yaitu menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Oleh karena itu, ketika kita menuntut ilmu, maka kita dalam melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita salat, puasa, zakat, haji, dan membaca Al-Qur'an ataupun berbagai amal ibadah yang lainnya. Keseluruhan hal ini merupakan kewajiban dari Allah. Kalau ditinggalkan, maka mendapatkan dosa. Jika dilakukan, maka diberikan ganjaran pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Pengantar yang kedua, seseorang ketika menuntut ilmu, khususnya menuntut ilmu agama, ini merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memberikan padanya pemahaman terhadap agama. Ketika dirinya hendak untuk belajar agama, datang menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari tata cara ibadah kepada Allah, maka ini merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama ketika mensyarah, memberikan penjelasan berkaitan dengan hadis yang tadi, siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan berikan padanya pemahaman agama. Kata para ulama, jika seseorang ingin melihat seberapa besar Allah mencintai dirinya, maka dia lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan dirinya untuk mempelajari agama. Demikian pula ketika dirinya ingin melihat seberapa besar Allah mencintai dirinya dan keluarganya, dia, istrinya, anak-anaknya, maka dia lihat pada pemahaman agama dirinya, istrinya dan anak-anaknya. Semakin Allah mencintai suatu keluarga, maka Allah akan memberikan pada keluarga tersebut, kepada sang suami pemahaman agama yang baik, kepada sang istri pemahaman agama yang baik, dan kepada anak-anaknya pemahaman agama yang baik. Ketika Allah mencintai keluarga itu, dimudahkan pada keluarga itu untuk menuntut ilmu, dan dimudahkan pada mereka untuk memahami agama yang baik dan yang benar. Demikian pula tanda suatu masyarakat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita di perumahan Sarinda Garden. Tanda bahwa Allah mencintai kita ketika masyarakat ini memiliki pemahaman agama yang baik. Semakin baik suatu lingkungan masyarakat, maka semakin besar tanda kecintaan Allah kepada masyarakat itu. Sebaliknya ketika masyarakat itu jauh dari agama, maka ini merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan pada masyarakat tersebut. Ini pun berlaku kata para ulama pada suatu bangsa yang sangat besar. Jika bangsa itu mulai dari pimpinan negara, presiden atau sang raja misalnya, perdana menteri dan semisalnya, kemudian para menteri, turun kepada gubernur misalnya, wali kota, camat, kepala desa, RT, RW dan seterusnya, sampai kepada rakyat, semuanya memberikan perhatian yang besar kepada agama, maka ini tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada bangsa itu. Semakin mereka jauh dari agama, maka semakin merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan pada bangsa tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang ingin bersuci, banyak hal yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama, dia bisa menggunakan air. Yang kedua, dia bisa menggunakan tanah atau debu. Yang ketiga, dia bisa menggunakan bahan kimia. Yang keempat, dia bisa menggunakan angin atau yang semisalnya. 4 hal ini digunakan atau menjadi sebab seseorang bisa bersuci. Hanya saja masing-masing dalam 4 hal ini digunakan sesuai dengan tempatnya. Jadi misalnya benda ini terkena najis, bisa dibersihkan dengan air, bisa dibersihkan dengan panas matahari. Ketika sudah terkena untuk panas matahari untuk waktu yang lama, lalu seluruh najis yang ada di sini hilang, sirna, maka dia dianggap suci walaupun tidak dicuci. Karena bentuk pembersihan itu sangat banyak sekali. Jadi bisa dengan air, bisa dengan debu. Seperti nanti ketika anjing menjilat, itu dicuci dengan air dan debu. Bisa juga dengan bahan kimia. Sekarang misalnya ada najis di sini, lalu disemprot dengan bahan kimia pembersih lantai. Itu bukan air dan bukan debu. Asalkan zat atau hakikat dari najis itu hilang, maka dianggap tempat itu suci. Kemudian yang keempat,
dengan hal umum lainnya seperti matahari, angin atau yang semisalnya. Dan dari hal-hal yang kita gunakan untuk bersuci itu pembahasan yang paling pertama kali dibahas oleh para ulama dan paling banyak yaitu pembahasan tentang air. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, air yang diperbolehkan untuk digunakan bersuci itu ada 7. Saya akan menyebutkan masing-masing dari 7 hal ini dalil-dalilnya. Yang pertama, kalau waktunya sudah agak lama diingatkan saya, Pak. Ada sesi tanya jawabnya kan? Jadi, kalau begitu saya akan persingkat. Yang pertama, air yang diperbolehkan untuk bersuci yaitu air hujan seperti tadi. Dari subuh sampai sekarang tidak berhenti. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Oleh karena itu seseorang ketika ingin bersuci, dia bersuci dengan air hujan, ini diperbolehkan. Air hujan turun misalnya, dia wudu saja dari situ langsung pergi ke masjid, wudunya sah. Itu adalah air yang sangat suci. Bahkan sunnahnya yang ini jarang dilakukan oleh kebanyakan manusia, khususnya kaum muslimin. Ketika turun hujan, dia buka penutup kepalanya, lalu membiarkan kepalanya terkena sedikit air hujan yang pertama kali turun. Kata Nabi SAW, innahu hadisu ahdi birabbikum azza wa jalla. Hal ini karena air hujan itu baru turun dari langit di sisi Tuhan kalian. Dan itu air yang berberkah di awal-awal. Tapi kalau mandi 2 jam, otomatis kedinginan, demam nanti. Hanya bagian awalnya saja. Sejenak dia kenakan kepala. Khususnya kita laki-laki yang bisa kena hujan misalnya, kalau ibu-ibu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, air yang kedua yang diperbolehkan untuk bersuci yaitu air laut. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Nasa'i dan yang semisalnya atau dan yang selainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahar wa nahmilul qalil minal ma'. Afa natawaddau bima'il bahar?" Ya Rasulullah, kami melaut dan kita punya pelaut di sini. Kami melaut dan kami bawa sedikit air. Jika kami berwudu dengan air itu, maka kami kehausan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tahur ma'uhu al-hilu maitatuhu." Air laut itu suci dan mensucikan, bangkai yang ada di dalamnya itu halal. Kalau ikan mati, walaupun tidak ditangkap, ikannya halal. Beda kalau ayam, dia harus disembelih terlebih dahulu agar menjadi halal untuk dimakan. Kalau tidak disembelih lalu meninggal, maka dia menjadi bangkai yang haram untuk dimakan. Air yang kedua yaitu air laut. Masuk dalam hukum air laut yaitu danau. Kita punya danau buatan, Bili-Bili misalnya, atau danau Mawang misalnya. Ini semuanya masuk dalam hukum air laut. Karena air laut itu selain air laut yang kita kenal, jumlah air yang sangat banyak seperti danau Bili-Bili misalnya atau danau Mawang, ini pun masuk dalam hukum air laut. Ada yang keempat yang diperbolehkan untuk bersuci yaitu air sungai. Yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang air sungai, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari dan yang semisalnya dari selainnya, masalah salawatil khams kama salinahrin jarin gomrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khams. Perumpamaan salat 5 waktu itu bagaikan sungai yang airnya mengalir. Seseorang mandi di situ 5 kali sehari. Hal yabqa min jasadihi danas. Kalau 5 kali sehari mandi, apakah ada kotoran yang tersisa? Ini perumpamaan salat 5 waktu menghapus dosa seperti orang setiap hari mandi, sehingga badannya bersih dari dosa-dosa sebagaimana badannya, tubuhnya bersih dari kotoran-kotoran. Nah, perumpamaan yang digunakan ialah air sungai. Ini menjadi tanda bahwa air sungai itu hukumnya suci dan mensucikan. Air yang kelima yaitu air sumur. Dan kita punya 100 meter di sini. Hadisnya dalam riwayat Bukhari dan selainnya, Nabi SAW memperbolehkan berwudu atau bersuci dengan air dari sumur. Air yang keenam dan yang ketujuh yaitu air embun dan air salju. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah tentang doa iftitah. Dan doa iftitah itu banyak. Salah satu di antara doa iftitah ialah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni, ya Rabb, cucilah saya min khataayaya, dari seluruh dosa-dosa saya,
bilma dengan air, wal baradi dengan embun, wasalji dan dengan salju. Ini tanda bahwa embun dan salju itu suci dan mensucikan. Hanya saja kita di sini jarang mengambil embun, tapi di beberapa negara, khususnya negara yang menghadapi banyak kekeringan, lalu dia berada di ketinggian, maka mereka pasang jaring. Nanti jaring itu akan menangkap air. Ketika disentuh keluar nanti air, itulah embun, itu boleh halal, suci dan mensucikan untuk dipakai baik untuk berwudu, mandi dan semisalnya. Ini di antara air yang diperbolehkan untuk bersuci sebagaimana disebutkan dalam nas-nas Al-Qur'an dan hadis. Sebelum saya lanjutkan, sampai di sini ada pertanyaan yang sampai saya berbicara terlalu jauh dan mungkin sudah habis karena terlalu panjang tadi pengantar. Saya lanjut atau ada pertanyaan? Lanjut di pertanyaan saya, Pak. Waktunya, Pak. Ketua. Lanjut atau tidak ada pertanyaannya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh air ini suci dan mensucikan. Walaupun berubah rasa, warna dan baunya. Selama perubahan ini terjadi secara alami dan tidak ada campur tangan manusia. Maksudnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Abdullah bin Umar, Nabi SAW menyebutkan bahwa innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu. Air itu suci. Tidak ada yang menajisinya, dia tidak berubah menjadi najis kecuali kalau berubah rasa, warna dan baunya. Namun perubahan rasa, warna dan bau ini jika disebabkan karena benda najis atau benda suci hasil campur tangan manusia. Tapi jika dia berubah secara alami, airnya suci dan mensucikan. Contoh misalnya, Sungai Jenebera. Sungai itu, air sungai suci dan mensucikan. Ketika datang hujan, maka air sungai ini bercampur dengan tanah, sehingga warnanya berubah menjadi kuning. Karena dia terjadi perubahan secara alami dan bercampur dengan benda alami, tanah. Maka air itu suci dan mensucikan. Boleh dipakai berwudu, mandi junub, dan yang semisalnya. Atau kebalikannya, atau hal yang lainnya. Misalnya, kita punya dua profil di sini. Misalnya dua profil ini sudah lama tidak digunakan, sebulan, 2 bulan, 3, 4, 5 bulan misalnya. Sehingga berlumut. Ini benda alami. Menyebabkan rasa atau warna atau bau pada air di profil ini berubah. Jadi bau lumut misalnya, berwarna hijau dan rasanya juga rasa lumut. Karena dia berubah dengan benda alami, air ini tetap suci dan mensucikan. Boleh dipakai berwudu dan boleh berpakai untuk mandi dan hal-hal yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita di sini di Indonesia, karena kita sering hujan dan kita memiliki musim hujan, bagi kita hal yang seperti ini tidak penting, karena kapan berlumut dibuang semua air. Tapi di negara-negara tertentu seperti di Afrika misalnya, yang kekurangan air, kalau mereka melihat ada air genangan, selama air itu masih berada pada keadaan asalnya, anggaplah dia misalnya berubah warnanya karena bercampur dengan tanah, air ini tetap dipakai untuk minum, disaring saja pakai sorban mereka, kain tertentu, atau disaring dengan cara-cara tradisional, lalu dipakai minum, berwudu dan yang semisalnya. Air seperti ini suci dan mensucikan. Jadi air itu dia suci dan mensucikan, yaitu dia suci. Dan kalau kita pakai berwudu dan mandi, itu dianggap sah selama air itu berada pada keadaan asalnya. Walaupun berubah rasa, warna dan bau, jika perubahannya karena benda alami, maka ini tidak mempengaruhi hukumnya. Air yang kedua, ini jenis pembagian air. Air yang kedua, suci tapi tidak mensucikan, yaitu air suci tapi bercampur dengan benda suci yang lainnya atas campur tangan manusia. Misalnya, air putih dicampur dengan kopi. Air ini suci tapi tidak lagi sah untuk dipakai bersuci.
Kalau dia berwudu, wudunya tidak sah. Dicampur dengan teh, gula. Saya tidak menyinggung seseorang ya. Oke, dicampur misalnya dengan just juice misalnya. Just juice itu suci dan air pun suci, tapi ketika dia bercampur dengan benda yang lain yang merupakan campur tangan manusia, ini menyebabkan air itu kehilangan sifatnya mensucikan. Yaitu dia suci, boleh diminum, boleh dipakai untuk membersihkan najis. Jadi misalnya air kopi. Sekarang di sini ada najis misalnya. Bolehkah dipakai untuk mensucikan ini? Jawabannya boleh. Tapi tidak lagi diperbolehkan untuk dipakai berwudu maupun mandi. Tidak lagi sah. Tapi menghilangkan najis diperbolehkan. Teh misalnya. Atau le mineral misalnya. Bukan le mineral ya. UC1000 misalnya. Atau seluruh air suci yang bercampur dengan benda suci atas campur tangan manusia. Dia suci tapi tidak lagi mensucikan. Air yang ketiga, yang terakhir yaitu air najis. Air najis yaitu air yang jumlahnya sedikit. Air yang jumlahnya sedikit lalu bercampur atau terkena dengan benda najis yang menyebabkan terjadi perubahan pada salah satu dari tiga hal. Berubah rasa, warna atau baunya. Jika hal ini menyentuh atau masuk kepada air lalu merubah rasa, warna dan bau, air ini disebut dengan air najis. Nah, sebelum kita pergi ke sesi tanya jawab, terlebih dahulu saya akan bertanya. Misalnya ada air, atau air kita di sinilah, masuk di situ kotoran sapi 3 ember. Apakah air itu suci atau tidak? Tidak suci ya. Kotoran sapi. Atau misalnya air 1 galon masuk di situ kotoran sapi, suci apa tidak? Suci dan mensucikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan air jadi najis jika masuk benda najis, sedangkan kotoran sapi tidak najis. Dia kotor tapi tidak najis. Karena kaidahnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya cukup panjang, kaidahnya itu kullu ma hala akluhu hala fadlatuhu. Semua hewan yang halal dimakan maka halal kotorannya. Karena kotorannya jadi halal berarti dia suci, tidak najis. Contoh misalnya, saya berikan penjelasan supaya tidak terjadi kekeliruan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayam itu halal. Dan Nabi SAW dalam hadis makan ayam. Nah, jika kita punya empang, lalu di atas peternakan ayam, kalau ayam ini buang air, dimakan oleh ikan. Ikan ini halal dimakan, disebabkan karena hewan yang halal dagingnya, halal kotorannya. Sehingga kalau ikan ini memakan kotoran hewan yang halal, ayam, ikan ini halal untuk dimakan. Ini dikarenakan kotoran hewan yang halal dimakan, kotorannya itu tidak najis. Empang di bawah itu ikannya boleh dimakan. Sebaliknya, jika di atas ini WC manusia misalnya, lalu di bawah ada empang. Ketika manusia buang air lalu ikan makan, ikan ini hukumnya jadi haram karena dia memakan benda yang najis. Oleh karena itu, hukum ini misalnya saya nanam mangga. Lalu bukunya itu dari kotoran manusia, mangganya jadi haram untuk dimakan. Tapi kalau bukunya dari kotoran sapi, ayam, karena berasal dari benda yang halal, yaitu hewan yang halal, maka makanan tersebut pun ikut halal. Hal ini sangat penting, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Jadi kalau kita jalan dari rumah, lalu injak kotoran sapi di sini, diusap-usap saja lalu sholat, wudunya tidak batal, sholatnya tetap sah. Atau misalnya kena di pakaian kita, kotoran ayam misalnya, seorang peternak ayam, lalu di tubuhnya itu kena kotoran ayam, dia sholat dengan kotoran ayam yang masih berada di pakaiannya, sholatnya sah. Karena kotoran ayam tidak najis, dia suci, bahkan boleh dimakan jika ada yang ingin makan.
Hanya saja kita orang Indonesia tidak melakukan hal itu. Jadi yang menyebabkan air itu najis jika masuk benda najis, misalnya bangkai atau kotoran manusia atau benda-benda najis yang lainnya, dijilat oleh anjing misalnya. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Mughaffal, "Idza walagal kalbu fi inaya ahadikum faghsilhu sab'an wa afiruhu samina biturab." Jika anjing menjilat, maka cuci 7 kali, bagian ke-8-nya dengan tanah. Ini menunjukkan bahwa dia najis. Kalau anjing menjilat air, maka ini menyebabkan air itu jadi najis. Tapi kalau hal-hal yang lainnya, kucing misalnya, dalam hadis riwayat Muslim dan yang selainnya, Nabi SAW bersabda, "Inna mahiyya minat tawafina wa tawafati alaikum." Ini adalah hewan yang sering keliling dan hukumnya dia suci. Demikian pula kalau ayam minum dari bejana kita, air itu tidak dibuang, dipakai untuk bersuci dan wudu maupun mandi dan yang semisalnya dianggap tetap sah, diterima dan tidak batal. Demikian mungkin pengantar. Saya ingin memperpanjang tapi saya khawatir nanti waktunya tidak cukup. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab insyaallah. Salam. Kita bahas tentang kotoran hewan. Jadi bagaimana tentang yang kotoran cicak? Menurut saya kita sudah bahas ternyata dia kita lihat ada kotoran cicak. Kita mulai dulunya atau hewan-hewan yang mala damalahu sa'il, dia tidak memiliki darah yang mengalir, itu tidak dianggap sebagai hewan yang najis, seperti cicak misalnya. Jadi kalau misalnya ada cicak mati kita pegang, itu tidak najis. Demikian pula kotorannya dibuang, singkirkan begitu saja, tidak jadi masalah. Ada pertanyaan? Mengenai bersuci ini kan sangat penting. Simpelnya begini, namanya manusia kan kadang lupa. Anggaplah saya, mohon maaf, mungkin suatu saat saya lupa belum bersuci, tiba-tiba anggaplah saya keluar, anggaplah mungkin semisal di luar pas lihat tempat potong rambut, tiba-tiba saya bercukur, maksudnya potong rambut, nanti pulang baru ingat lupa belum bersuci. Apakah ada dalil yang misalkan itu bahwa bagian tubuhnya ini Yang kita maksud mandi junub. ya, Yang kita maksud mandi junub. Karena pemahaman saya, orang tua saya sangat ini jangan pernah dari bagian tubuh ada terpisah, anggaplah semacam rambut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim walaupun dalam keadaan junub, dia tetap suci. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Abu Hurairah ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'd turukil Madinah. Setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Abu Hurairah di jalan-jalan kota Madinah. Kata Abu Hurairah, "Fa in khanastu minhu." Saya selalu menghindar. Fa zahabtu faktasaltu. Ini disebabkan karena beliau junub. Jadi kalau ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menghindar, menjauh terus. Kata Abu Hurairah, sampai saya pergi dan mandi. Setelah sudah pergi mandi, datang dengan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Aina kunta ya Abu Hurairah? Kau dari mana? Kenapa selalu menghindar? Apa urusanmu?" Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, kuntu junuban." Saya dalam keadaan junub. "Wa karihtu an ujalisaka ala ghairi taharah." Dan saya tidak mau duduk di sampingmu dalam keadaan tidak dalam keadaan suci. Kata Nabi SAW, "Allahu Akbar." Nabi SAW bertakbir dan berkata, "Allahu Akbar, innal muslima la yanjus." Muslim itu tidak najis. Jadi walaupun dirinya dalam keadaan junub, dia tetap dalam keadaan suci. Dia boleh beraktivitas, pergi jual beli, makan, minum, aktivitas apapun, hal ini diperbolehkan. Hanya saja Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datang nas memberikan motivasi, anjuran untuk meringankan hadasnya. Karena Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kita masih membahas satu bagian sebenarnya najis. Kita akan bahas bagian kedua, yaitu hadas. Hadas ini kalau najis ini menghalangi salat, demikian pula hadas ini menghalangi salat, seperti seorang junub atau belum berwudu. Nah, untuk hadas terbagi menjadi dua, ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil ya karena belum berwudu saja, yang besar karena dia dalam keadaan junub. Dianjurkan bagi orang yang berhadas besar
mengurangi hadasnya itu dengan cara berwudu. Oleh karena itu dalam Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa huwa junub?" Apakah boleh kami tidur dalam keadaan junub? Kata Nabi sallallahu, "Man tawadda'a falyarkud." Siapa yang sudah berwudu boleh tidur. Jadi tidak mesti harus mandi duluan. Apakah boleh seseorang dalam keadaan junub langsung tidur? Tidak jadi masalah, dia tidak berdosa. Hanya dianjurkan dia mengurangi hadasnya yang besar itu dengan cara berwudu supaya berkurang, dan dia dalam keadaan setengah suci, yaitu sudah berwudu terlebih dahulu. Jadi apakah boleh seseorang dalam keadaan junub potong rambut, pergi jual ini dulu, jual itu, pergi mengajar atau yang semisalnya? Hal seperti ini diperbolehkan, tapi sangat dianjurkan paling minimal dia berwudu terlebih dahulu. Namun dia tetap dalam keadaan sebagai seorang muslim yang tidak najis. Jadi boleh salaman, boleh berbicara, boleh makan, minum dan yang semisal. Tidak ada larangan seseorang dalam keadaan junub tidak boleh makan, tidak boleh minum. Lakukan apapun yang ingin dirinya lakukan, bahkan dirinya boleh tidur dan seterusnya. Ada pertanyaan? Oke, karena tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.